Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra NS, saya dari kelas 11 F7. Saya akan membacakan cerita tentang Jamaluddin Tamim. Jamaluddin Tamim. Jamaluddin Tamim lahir pada 18 Desember 1900 dan meninggal pada 1 April 1977. Beliau adalah seorang wartawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada 1923, bersama Ahmad Khatib Datuk Batuah, ia mendirikan SI atau Sarekat Islam, seksi Padang Panjang yang condong ke SI Merah, dan dipercaya menjadi sekretaris merangkap bendahara. Pada Desember 1923, ia menulis di koran Pemandangan Islam atas penangkapan para aktivis kemerdekaan Indonesia. Atas tulisan tersebut, 6 bulan kemudian ia dijatuhi hukuman dan masuk penjara Cipinang selama 15 bulan. Pada Agustus 1924, ia dipindahkan ke penjara di Padang. Ia menghirup udara bebas pada September 1925. Jamaluddin Tamim mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School atau HIS dan Sumatera Tawalib Padang Panjang. Begitu tamat, ia sempat mengajar di alma maternya Sumatera Tawalib. Pada Mei 1927, Jamaluddin Tamim berangkat menuju Bangkok, Thailand. Pada 2 Juni 1927, bersama Tan Malaka dan Subakat, ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PARI. Partai ini bertujuan untuk membentuk jaringan proletar se-Asia Tenggara dan Australia. Tamim bertanggung jawab atas kegiatan PARI di Hindia Belanda, Malaysia, dan Singapura. Ia merekrut dan membina sejumlah kader lewat kursus-kursus tingkat tinggi. Pengikutnya yang terkemuka adalah Jamaluddin Ibrahim dan Kandur Sultan Rangkayobasa. Ia juga mengirim sejumlah orang ke persembunyian Tan Malaka di Bangkok untuk memperoleh pendidikan politik. Karena dianggap menentang pemerintahan Inggris, pada tanggal 13 September 1932, ia ditahan di Singapura dan kemudian dibawa ke Batavia untuk diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Di sini dia dipenjara beberapa bulan sebelum akhirnya dibuang ke Bougainville. Setelah Jepang mendarat di Indonesia, Tamim beserta tahanan di Gul lainnya dipindahkan ke Brisbane, Australia. Di sini pada tanggal 21 September 1945, mereka membentuk Sentral Komite Indonesia Merdeka atau CENKIM dengan Tamim sebagai ketuanya. Jamaluddin Tamim dipulangkan ke Indonesia pada tahun 1946. Pada 1957, dalam keadaan sakit, ia menulis buku peringatan sewindu kematian Tan Malaka. Berkat sekolah yang ia dirikan, sekolah Islam ini melahirkan kaum radikal dan progresif yang menjadi fajar bagi pendidikan Islam modern. Kita tentunya harus bangga karena sangat banyak tokoh-tokoh dari Minang yang mendorong peradaban Islam dan membuat peradaban Islam di Indonesia semakin maju. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak kok cerita tentang beliau, tetapi saya mungkin hanya berkemampuan untuk menceritakannya sebanyak ini. Dan saya cukup banyak-banyak berterima kasih kepada Bu Sylvi Umarak yang mengizinkan saya untuk membuat video ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengetahui cerita tentang beliau. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.